kebangkitan yang sederhana, demikianlah saya memberi judul bagi peristiwa kebangkitan Tuhan. Betapa tidak sesaat setelah kebangkitannya, Tuhan memperlihatkan diri kepada murid-muridnya, bukan di tengah-tengah kota Yerusalem, tempat di mana para imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi, dan tentu saja orang-orang yang menyalibkan Tuhan berada. Tuhan telah memilih sebuah cara yang sangat sederhana di dalam keheningan, dalam kesenyapan, Dia menjumpai para murid. Ketika kita membuka bagian Alkitab, kita akan mendapati ketika Tuhan menemui para murid saat ada 2 di antara mereka yang berjalan menuju Emmaus. Dikatakan bahwa Tuhan juga menemui para murid ketika mereka berada bersama-sama dalam sebuah ruangan dan mereka mengunci pintu oleh karena mereka sangat ketakutan. Dia juga menjumpai para murid kembali ketika Dia memperlihatkan bekas lukanya kepada Thomas. Dalam peristiwa-peristiwa itu diperlihatkan kepada kita bahwa hanya ada para murid di sana, tidak ada orang lain. Berita Tuhan yang menjumpai para murid itu merupakan sebuah berita yang indah bagi saya dan Bapak Ibu. Betapa tidak, itu merupakan sebuah janji, sebuah jaminan bahwa Dia juga menjumpai kita pada hari ini. Bukan hanya pada hari ini, tetapi seterusnya. Untuk apa Dia menjumpai kita? Untuk Dia memperlihatkan dirinya. Dia yang hidup, Dia yang bangkit, Dia yang berkuasa atas maut itu. Ini penting sekali dalam kehidupan kita, karena ketika tahun demi tahun kita merayakan Paskah, mungkin setiap perayaan itu kita menjadi gelisah. Kita bertanya, bagaimana sebenarnya mengalami Tuhan yang bangkit itu? Bagaimana supaya ketika saya mendengar Alkitab berkata, Tuhan menang atas maut, lalu kemudian saya bersemangat luar biasa, saya antusias luar biasa, lalu kemudian hidup saya berubah. Bagaimana saya bisa mengalami para murid yang setelah peristiwa kebangkitan itu, mereka kemudian memberitakan Injil dengan luar biasa. Bahkan mereka kemudian menjadi martir atas pemberitaan mereka. Mereka berani mengambil risiko yang luar biasa berat oleh karena mereka sudah menyaksikan kebangkitan itu. Bagaimana saya bisa mengalami itu dalam kehidupan saya? Bagaimana ketika setiap tahun saya terus-menerus merayakan Paskah, tetapi beberapa saat setelahnya saya kemudian menjadi lemas dan kehidupan tidak terlihat berbeda dari sebelumnya. Firman ini kembali meneguhkan kita. Dia berkata bahwa Tuhanlah yang menjumpai. Dialah yang menghampiri kita. Dialah yang hidup itu yang datang kepada kita. Kita manusia sangat terbatas di dalam mengalami Allah. Diceritakan kepada kita, bahkan para murid yang beribu-ribu tahun yang lalu, setiap hari mempunyai pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka pun tidak dapat mengenali Dia, tidak dapat menangkap, mengingat setiap perkataan-perkataannya, nubuat-nubuatannya. Sampai hari kebangkitannya, mereka masih berlari ke kubur dan berpikir bahwa Dia mati, Dia meninggal. Bahkan juga termasuk ketika Dia datang menghampiri mereka, Dia bercakap-cakap, dikatakan bahwa beberapa saat mereka kebingungan dan mereka tidak menyadari bahwa itu Dia. Para murid itu adalah hidup kita hari ini. Kita sangat terbatas ketika kita ingin mengalami Tuhan. Tetapi Tuhan yang Maha Murah itu mengetahuinya. Itu sebabnya dikatakan, Dialah yang datang menghampiri. Dialah yang datang menemui. Dialah yang hidup itu, yang bangkit itu, yang datang kepada kita. Persoalannya tinggal satu saja, yaitu bagaimana kita menjadikan hidup kita, pribadi kita, sebagai murid. Murid di dalam perjanjian baru mempunyai arti. Arti yang pertama adalah bahwa dia adalah seseorang yang menjalin relasi yang tidak putus-putus dengan Tuhan. Itu artinya bahwa kita harus berkomitmen untuk tidak terpisah dari Tuhan,
di dalam perjalanan kehidupan kita. Betul bahwa dalam perjalanan itu akan kelihatan bahwa kita lemah, kita bodoh, kita terlambat untuk menangkap segala sesuatu, kita tidak berhikmat. Itulah yang diperlihatkan oleh para murid ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Beberapa kali diperlihatkan kepada kita betapa mereka sering mempercakapkan hal-hal yang tidak layak dan tidak pantas. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang akhirnya menimbulkan kemarahan Tuhan. Itu adalah diri kita. Akan tetapi ketika kita tetap mau berkata bahwa Tuhan, ini aku dengan segala kelemahanku, maka Tuhan akan datang dan tinggal di dalam kehidupan kita. Yang kedua, para murid juga selain bahwa mereka berkomitmen bersama dengan Tuhan, murid itu adalah orang yang mau dibentuk, orang yang mau belajar, orang yang mau mendengar. Melalui hal-hal itu, kehadiran Tuhan akan menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Kita akan kembali berjalan bersama Tuhan setelah Paskah ini. Dan Dia yang bangkit, yang hidup itu, kita akan mengalaminya sesungguhnya di dalam perjalanan yang akan kita tempuh itu. Apa yang kita lakukan hari ini, peringatan yang kita lakukan, itu adalah upacara, itu adalah ritual, itu adalah pengenangan. Tetapi bagaimana kemudian kita dapat mengalaminya dalam hidup, itu terjadi beberapa jam tepat setelah kita selesai beribadah ini. Itulah sebenarnya ruang di mana kita mengalami Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang mengalahkan maut. Hari ini kita bersuka cita. Dia memberikan pengharapan kepada kita bahwa Dia menghampiri kita. Sambutlah itu, jadikanlah hidupmu sebagai seorang murid yang mau belajar, mau dibentuk, mau mendengar, mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Selamat Paskah, selamat menghayati Tuhan yang hidup, selamat membuka ruang kehidupan baginya setiap hari, dalam setiap jam yang Tuhan karuniakan kepada kita. Amin.